Selamat pagi, pagi-pagi selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu membaca firman-Mu. Kami rindu dengar akan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami. Di dalam satu nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil daripada kitab Keluaran pasal ke-24 ayat yang pertama hingga ke-11, tetapi saya hanya membacakan ayat yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu, serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan ada yang namanya suatu perjanjian. Dan perjanjian yang kita baca, mereka tahu. Mereka manusia yang bersalah, melanggar, berdosa, dan perlu pengampunan. Dengan cara apa? Zaman dahulu mereka harus memilih satu binatang yang jantan, lalu dewasa, kurang lebih 1 tahun, lalu tidak ada cacat celanya, lalu diperiksa oleh imam. Setelah disetujui, maka disembelihlah hewan itu, lalu darahnya dipercikkan kepada mezbah bakaran yang menjadi tanda bahwa mereka dihapuskan dosanya. Lalu mereka juga menerima percikan darah daripada darah yang menjadi korban itu. Dan itu harus mereka lakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Karena mereka selalu berbuat salah, selalu melanggar, selalu berbuat dosa. Firman Tuhan yang lain justru di sini diingatkan. Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah anak domba Allah. Dan setelah kita menerima curahan darah daripada Tuhan Yesus itu, maka kita tidak memerlukan lagi menyembelih lagi binatang, diperiksa lagi, dan itu tidak perlu dilakukan. Karena apa? Darah Tuhan Yesus sudah cukup bagi saya, bagi Bapak, Ibu, bagi saudara-saudara semuanya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana respon saya dan Bapak, Ibu? Kalau kita bilang, ya saya mau membalas cinta kasih Tuhan. Dan itu seringkali abstrak. Contoh abstraknya saya bawa ini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini apa? Saudara-saudara, kita bisa bilang, oh itu bel. Ya, bel. Tetapi bel tidak akan menjadi disebut bel bila kita tidak membunyikannya. Nah, pada waktu bunyinya, baru kita tahu itulah bel. Coba, kalau kita digoyang-goyang lalu ternyata tidak ada suaranya, kita tidak akan bilang bel. Karena itu hanya seperti bel, tetapi bukan bel. Nah, begitu pula saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pada waktu kita bilang, saya mau membalas cinta kasih Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan Yesus final bahwa dia mengasihi kita, maka dia mati bagi kita manusia yang berdosa. Sekarang, saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa buktinya? Saya mau membalas cinta kasih. Setidaknya, adakah Bapak Ibu membaca firman Tuhan? Setidaknya, adakah Bapak Ibu saudara-saudara berdoa? Dari situ kita akan dapat tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Sehingga saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa membalas cinta kasih Tuhan. Karena apa? Kita taat dan mentaati firman Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan terutama Tuhan beri percayaan hari ini. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita isi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih suara hamba sudah berhenti, tetapi biarlah firman-Mu yang selalu mengisi hati kami, mengisi pikiran kami, dan akhirnya terwujud nyata respon kami
yaitu melakukan tindakan menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan disenangkan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami, menjadi korban bagi kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.